alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita semua dapat melaksanakan kembali apa yang sudah menjadi rutinitas kita, kajian kuliah subuh Ahad pagi. Tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini yakni adalah masih kaitan dengan Kitabul Adab. Materi bahasannya Babul Wa'zi wal Iqtisadi fihi. Bab nasihat dan hemat atau sederhana dalam memberikan nasihat. Kalimat iktisad dalam bahasa kita artinya hemat atau juga sederhana. Ilmu ekonomi itu diistilahkan dengan ulumul iqtisadiyah, ilmu ngeunaan cara ngahemat sederhana ngelola keuangan. Di ilmu ekonomi disebutkan al-ulumul iqtisadiyah, ulumul iqtisadiyah, hemat itu boros merenang. Nasihat tentu adalah sesuatu yang penting. Sekalipun nasihat itu penting, tapi juga ada hal-hal atau kode etik bagaimana cara ketika memberikan nasihat, menyampaikan nasihat. Malahan dalam kehidupan kita bermualah pun tidak lepas dari nasihat menasehati. Memberikan nasihat atau meminta nasihat itu sebetulnya termasuk juga hak dari seorang muslim. Kalau dalam hadis itu kan disebutkan wa idzastansohaka fansohu, apabila dia minta nasihat kepadamu fansohu, maka berikanlah nasihat. Anu gampangnya mere nasihat, tapi agak kesulitan ketika orang minta nasihat. Itu kan sesuatu hal yang tentu agak berbeda. Setiap orang mampu memberikan nasihat, tapi ketika minta nasihat, nah itu biasanya tidak semudah memberikan nasihat. Tapi ada bagaimana ketika memberikan nasihat itu. Nah, di dalam Al-Quran atau juga Al-Hadis, Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala itu mengulas seputar hal-hal yang terkait dengan al-wa'zu, dengan nasihat itu.
Salah satunya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dengan judul yang di atas itu adalah surat An-Nahl ayat 125. Di sana termaktub yang kaitannya dengan al-wa'zu atau mu'izah. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah olehmu Muhammad. Jadi khitab ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Tugas Rasulullah itu melanjutkan risalah kenabian yang sebelumnya. Nabi Ibrahim melanjutkan Ibrahim, dan juga melanjutkan dari nabi-nabi yang sebelumnya juga. Termasuk kita pun ya sama, melanjutkan risalah para nabi, Nabi Muhammad juga nabi-nabi yang lainnya. Firman Allah, ud'u, serulah oleh kamu Muhammad, sekalipun khitabnya kepada Rasulullah, tapi juga kita punya kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Sabil ayat bimakna dinil Islam. Ila sabili rabbika ayat ila dinil Islam. Serulah, ajaklah ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, ke dalam agama Islam. Sabil itu jalan, syirat juga jalan. Sebagian mufasir mengartikan kalau sabil itu jalan banyak dan kecil-kecil. Jadi jalan teloba. Kalau syirat itu jalan yang lebar dan luas. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami as-syiratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lebar dan lurus biasanya lamun urang jalan tolnya. Jalan tol, as-syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Siapapun yang melalui jalan itu, maka dia akan cepat dan sangat mudah. As-syiratal mustaqim. Bil hikmati, dengan cara hikmah. Jadi hikmah itu kalau dalam bahasa kita itu diartikan dengan bijaksana. Bil hikmah itu hampir semakna ya. Kalimat hikmah itu ditarik dari kata juga hakamah. Kalau hakamah itu arti asalnya kendali. Jadi kendali. Kalau misalkan binatang liar, nah supaya jinak itu biasanya sok dikadalian. Dikadalian teh model kuda gitu kan. Itu kuda itu nya dikadalian. Nepi ka ku si kusirna teh mudah untuk diarahkan. Itu hakamah. Atau juga kalau di kendaraan ya semacam setir. Upami setir kan eta kan mengendalikan arah. Begitu aya aya lobang dibelokeun. Mun aya piceun teh hal-hal ngabahayakeun nya ulah nepi ka tikusruk, nah hakamah. Dia mengendalikan, kalau arti asalnya itu hakamah, hikmah. Tapi makna hikmah pada ayat ini tentu dimaknai dengan argumen yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan. Itu hikmah. Ketika seseorang itu dia menyeru,
kepada orang lain, maka argumennya itu adalah argumen yang tidak diragukan, tidak mengandung kelemahan, tidak juga mengandung kekaburan. Jadi jelas itu hikmah. Ketika seseorang menyeru, salah satunya dengan cara al-hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izatil hasanah, pengajaran atau juga nasihat yang baik. Jadi ayat ini yang hubungannya dengan judul yang tadi, babul wa'zi wal iqtisadi fihi, bab nasihat dan hemat atau sederhana di dalam memberikan nasihat. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran, dengan nasihat yang baik. Tapi pada ayat ini yang menarik bagi kita adalah ketika Allah mengungkapkan dengan kalimat bil hikmah, itu tidak disifati dengan sifat yang lain. Serulah kepada jalan Tuhanmu, dinul Islam, bil hikmah, dengan cara hikmah. Tidak ada sifat yang lainnya. Tetapi ketika Allah mengungkapkan lagi wal mau'izatil hasanah, dan nasihatilah hasanah, dengan kalimat hasanah. Ari hikmah tidak disifati dengan yang lain, sementara kalau mau'izah dengan kalimat berikutnya hasanah. Jadi kalau begitu ya yang namanya nasihat itu bisa nasihat yang baik, bisa juga nasihat yang tidak baik. Kalau orang memberikan arahan, memberikan pengajaran, ya bisa dua hal. Bisa pengajarannya itu baik atau juga pengajaran yang tidak baik. Ya kalau kelompok orang yang baik, tentu nasihatnya akan nasihat yang baik. Tapi kelompok garong, ya pasti nasihatnya nasihat garong. Karena itu pada ayat bab mengenai mau'izah itu disifati dengan sifat hasanah, kebaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan. Sama jidal juga itu kalimat hiya ahsan, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ada juga kalimat ahsannya. Tadi di awal hukumnya kan tidak ada sugan kieu bil hikmah hasanah gitu kan. Tapi hikmah mah sudah aja hikmah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika bermujadalah, berdiskusi, bertukar pikiran, itu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Karena memang ketika orang itu bermujadalah, maka bisa beberapa hal kemungkinan terjadi. Bisa jidal dengan cara yang buruk, yang baik, dan yang terbaik. Tapi di dalam berjidal itu, berdiskusi, ahsan, harus dengan cara yang lebih baik. Apakah ada berjidal yang tidak baik? Ya tentu ada, yang buruk. Misalkan dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan kata-kata yang kasar misalkan. Nah, itu termasuk ya jidal yang qaubih sebetulnya kan. Iya, lamun dipokon mah. Lamun dipokon bisa seperti itu. Tapi ketika berjidal itu, mujadalah itu, ada kalimat hiya ahsan gitu, dengan cara yang terbaik. Sebab setiap jidal itu melahirkan sesuatu kebaikan. Dan itulah bedanya itu antara tadi mau'izah dengan berjidal. Yang terbaik, yang buruk, yang tadi contohnya yang buruk. Tapi ini mah harus yang lebih baik.
Kemudian kenapa hikmah tidak disifati dengan sifat yang lain, hasanah atau hiya ahsan? Karena sekali lagi bahwa makna dari hikmah itu sendiri adalah argumen yang menghasilkan nilai kebenaran yang tadi. Jadi kalau hikmah itu tidak disertai dengan sifat lain sebab sesuatu yang mengena kebenaran berdasarkan ilmu dan juga akal. Jadi geus puguh eta mah mengena terhadap kebenaran dengan kebenaran berdasarkan ilmu dan juga akal. Makanya tidak disifati dengan sifat yang lain. Nah, dalam hal ini tentu pun ayat ini adalah ayat yang bersifatnya umum. Bab ada kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan mau'izah hasanah. Kalau dalam konteks bab yang ini, itu adalah hak dari muslim terhadap muslim yang lain. Tapi juga ada mufasir yang memberikan pemahaman bahwa ini adalah salah satu juga teknis ketika orang itu mengajak atau berdakwah. Ya hanya 3 diantaranya itu hikmah, mau'izatul hasanah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Cuman objek dakwahnya itu yang dibedakan. Kalau hikmah itu ada yang mengartikan bahwa itu adalah objek dakwahnya, mad'unya itu adalah orang-orang yang punya kapasitas keilmuan yang tinggi. Lamun cek urang mah meureun cendekiawan. Itu dengan cara bil hikmah. Meureun kan setiap orang kemampuan keilmuan tidak sama. Maka ketika menyerunya itu bil hikmah, dengan cara hikmah, bijak meureun. Sebab kalau orang berilmu itu dia sudah punya ilmu. Dina otakna teh geus aya ilmuan. Level cendekiawan, level orang-orang terhormat tentu itu berbeda. Bil hikmah. Yang keduanya wal mau'izatul hasanah itu dimanai dengan sasaran dakwah kepada orang yang lamun urang memasikeun awam. Jadi tingkat ilmu teh belum mendalam, tapi masih dalam proses untuk mencapai tingkat yang paling tinggi. Biasa meureun eta mah. Itu dengan wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Sedangkan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara mujadalah itu adalah ya bagi orang-orang yang meragukan terhadap kebenaran itu. Bisa jadi dengan kelompok orang yang berbeda keyakinan. Dalam konteks itu ahli kitab misalkan, atau orang-orang lainnya yang meragukan terhadap bagaimana kebenaran ini. Maka dengan cara diskusi, dengan cara argumen dan retorika yang kuat, itu mujadalah. Tapi lagi-lagi hiya ahsan, harus dengan cara yang lebih baik. Nah, dalil umum ini oleh Imam An-Nawawi itu dijadikan sebuah bab. Ud'u ila sabili rabbika, ayat ini babul wa'di wal iktisadi bihi, bab menasehati. Mana yang kaitannya dengan al-iktisadnya, dengan yang sederhananya? Nanti ada hadis berikutnya. Nah, orang nganasehatan teh kudu terus nganasehatan atawa tidak, atawa kumaha aya pola dina nganasehatan teh. Ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ini dari Muawiyah bin Hakam As-Sulaimi, dari Muawiyah bin Hakam As-Sulaimi, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia telah berkata, kata dia, baina ana usolli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Muawiyah bin Hakam As-Sulaimi dia sebagai makmum, Rasul dia sebagai imam. Baina ana usolli teh Rasulullah imam, anjeunna sebagai makmum.
id atosa rajulun minal qaumi, tiba-tiba ada seseorang yang atosa. Naon atosa teh? Bersin urang mah. Fa ida atosa fahamidallahu fasyamidhu. Atosa keur salat bareng jeung Rasul. Tiba-tiba ada orang yang bersin. Gitu. Ya si gawe urang geus kayapan salat bersin gitunya. Gitu. Jadi kejadian minal qaumi faqala, jadi dari sekian kaum, nah anjeunna bersih teh jalma teh. Faqultu, kemudian aku berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatinya. Jadi aya nu bersin calengkeung langsung eta jalma teh ngucapkeun yarhamukallah bari keur salat. Berarti bisa jadi orang ini dia sudah tahu tentang dalil kewajiban hadis Rasulullah. Karena kan di dalam hadis itu yang hakul muslim alal muslim itu ada ungkapan hadis yang tadi. Wa idza aqasa fahamidallahu fasyamidhu. Apabila bersin, nah ucapkanlah hamdalah yang bersinnya. Kemudian yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukallah dua lagi. Bisa jadi beureunan ieu jalma teh geus apal kan dalil anu eta mah nepi ka saking eta nya dina salat oge otomatis kitu nya, otomatis yarhamukallah bari ke salat. Faromani al-qaumu bi absarihim, kemudian orang-orang itu mengalihkan pandangannya kepadaku. Pada ayat yang lain, pada arti yang lain, orang-orang itu dia membelalakan matanya. Lamun urang mah beuneunan nempo bari jeung molotot. Sama geus manusiawi urangnya. Alhamdulillah kan kitu berarti. Eta jalma teh nya berarti apaleun mana jelema-jelema anu molototan ka dirina teh. Apaleun gitu kan. Bari jeung dina kaayaan sedang salat. Jadi ieu teh kan berarti nah eta jalma teh khusus salatna nepi ka kadenge jalma anu ngucapkeun yarhamukallah gitu. Atau bagaimana? Jadi yang disebut usul teh kan berarti bukan teu kadengena naon. Eta kadenge mah budeg, kadengena naon berarti nya kadenge apa yang terjadi pada saat itu. Ketika ada orang yang berbeda melakukan sesuatu ketika sholat, kemudian dia yang merespon. Kata orang itu, fakultu wasukla ummiyahu, duh celakanya, orang maduh celaka. Masya'nukum tanzuruna ilayya, kenapa kamu sekalian memandang melihat terhadapku? Di negara tes hatena, nah jelema-jelema teh cenah naon kudu melong gitu segala. Artinya dia pun melakukan pembelaan terhadap apa yang dia lakukan. Ya kan itu mah sifat jelema. Nah, cenah dalam cek urang berarti salah kan. Karena dia pun melakukan, bisa jadi dia sudah tahu bahwa itu sesuatu yang dibolehkan karena ada dalil ketika seseorang itu dia bersin maka harus didoakan. Orang mah teh ngalawan ya teh dina hatena teh bisa jadi seperti itu. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala abkhadihim, maka teras jalma-jalma anu tadi naon teh urang mah anu molototan teh ya, membelakang matanya kepada orang itu, dia memukul-mukul dengan tangannya ala fakhdihim, karena ping-ping berisyarat berenang kumaha meureun lah pokoknya namanya, menunjukkan bahwa orang yang melihatnya pun dia memberikan respon yang beda. Mencek urang mapan nyulah kitu meureungan ieu mah make isyarat nepak meureunnya jadribuna ala fakhdihim, neungel gitu karena ping-ping aranjeunana masih isyarat.
falamma ra'aituhum ya yusammitunani, maka nalika eta kuring ningali jalma-jalma teh maksa ka kuring pikeun cicing, diisyaratkan pikeun cicing. Lakinni sakkatu falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nya ku sabab aya geus bareuna lamun urang mah diberikan isyarat pikeun cicing, nya kuring ge tuluy cicing. Maka nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rengsek selesai dari salatnya, maka kata orang itu, fabi abi huwa wa ummi, maka demi ayah dan ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu, tidaklah aku melihat seorang mu'allim. Mu'allim itu artinya pendidik, seorang guru teh mu'allim, pendidik. Qablahu sebelumnya, wala ba'dahu dan setelahnya, ahsan yang lebih baik, ta'liman di dalam memberikan pendidikan. Kata orang itu, tidak pernah saya melihat sebelumnya dan juga sesudahnya orang yang paling baik di dalam mendidik. Wallahi, maka demi Allah, maka rohani wala dorobani wala syatamani, maka demi Allah tidaklah dia, maksudnya Rasulullah, karohani membentakku. Jadi lamun urang mah teu nyentak bareunang. Padahal ya tentu Rasulullah dengan para sahabat lain dan juga dengan orang itu dia sama-sama sedang sholat. Tapi ketika Rasulullah selesai sholat, kata orang itu yang melakukan perbuatan tadi, karohani Rasulullah tidak membentakku, wala dorobani dan juga tidak memukulku. Tuh dia isyarat anu tadi itu ya, begituan, gitu ngomong sepuguh gitu kan teman. Wala syatamani dan juga tidak memakiku. Ini berarti bagaimana Rasulullah itu dia pada satu sisi ya dia seorang mu'allim, bab ngajar, sebenarnya bab ngajar. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan, kemudian Rasulullah dia tidak langsung, tergantung nanti bagaimana situasi dan kondisinya. Qala kata Rasulullah, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Kemudian setelah itu Rasulullah dia justru memberikan nasihat. Bagaimana? Inna hadhihi sholata, sesungguhnya sholat ini, di dalam sholat ini, la yasluhu fiha syai'un, tidak boleh ada padanya sesuatu min kalamin nasi, dari omongan manusia. Hal yang terkait dengan mau'izoh Rasulullah tadi, dia memberikan satu nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan itu dengan nasihat yang baik. Jadi meureunna itu bab bagaimana ketika orang itu dan memberi nasihat melihat situasi dan kondisi. Kenapa Rasulullah dia tidak memarahi atau memaki terhadap orang itu? Bisa jadi karena setiap sahabat itu kapasitas keilmuannya tidak sama. Masuk Islamnya pun tidak sama, hantu bareng, kabeh kan tidak begitu. Tapi itu dengan cara yang berbeda-beda. Waktunya tidak sama, kemampuan keilmuannya tidak sama, maka disitulah salah satu kemahiran Rasulullah di dalam memberikan nasihat itu. Ya kayak kita juga kan sama, orang tabiatnya, tipikalnya, kemudian pengetahuannya pun tidak sama. Maka Rasulullah dia sangat bijak sekali. Orang yang salah tidak langsung dia dihukum, dijelaskan. Nah kemudian
Innama hiya at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Bahwasannya ya ketika sholat itu di sana ada at-tasbih, kemudian takbir dan juga membaca Al-Qur'an di dalam apa yang dibaca ketika sholat. Pada keterangan yang lain ini disebutkan juga bahwa kalau merujuk kepada yang sebelumnya itu, bahwa bagi orang ketika sholat maka la ba'sa, dia tidak tidak apa-apa ya, la ba'sa an yaltafital musalli aw yanzuru idza kana dzalika limas lihi aw hajati. Jadi tidak apa-apa ketika orang itu sholat kemudian ada sesuatu yang orang ditoleh nempok gitunya untuk kebutuhan demi kemaslahatan, itu boleh-boleh saja. Kalau jalan anu tadi kan ketika ada anu bersin eta kan berarti ngareret, batal dalam ngareret eta. Nah, itu boleh-boleh saja, tidak membatalkan terhadap sholat bagi orang yang ngareret gitu. Kemudian yang keduanya juga orang yang tadi itu bisa jadi dia orang yang yang belum memahami aturan Islam secara lebih mendalam. Maka kata hadis berikutnya itu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah inni hadisu ahdi bijahiliyah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah melewati masa jahiliyah. Artinya manehna teh baheula teh keur jahiliyah tuluy geus kaliwatan tina masa jahiliyahnya. Wa qad ja'allahul Islam, maka sungguh Allah telah mendatangkan Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Jadi maksudna mah dina syarah ieu hadis ngabejakeun ka Rasulullah yang kuring teh baheula teh nya jahiliyah tuluy geus kaliwatan jahiliyah tuluy asup Islam. Bisa jadi kemampuan orang itu dia ya belum seberapa ilmunya, sehingga ketika dia itu sholat ada orang yang bersin kemudian dia melakukan itu ya karena jahalah itu, karena ghafil atau nasian, bisa jadi nasian. Dalam caranya bisa juga karena dia itu adalah nasian atau juga karena ghafil. Ya mungkin jalan bisa refleks gitu, bisa saja kan refleks. Ya hamukallah bisa wae, atau apa memang dia belum mengetahui bahwa ketika sholat tidak boleh ada ungkapan yang lain selain dari apa yang dibaca ketika sholat. Nah kemudian orang itu berdialog dengan Rasulullah, wa inna minna, sesungguhnya di antara kami rijalan, ada orang ya'tunal kuhan, mereka itu sering mendatangi terhadap al-kuhan. Jadi Rasulullah memberi nasihat, lalu kemudian orang itu dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada Rasulullah. Al-kuhan teh tina kahin, ari kahin teh naon kahin teh dukun, urang huwallazi yukhbiru anil mughibatil fil mustaqbal, disebut kahin teh. Jadi naon jalma anu ngabejakeun hal anu gaib pikeun waktu anu baris datang, ngebejaan kata al-kuhan, peramal, dukun, kahin teh. Ya ini macam ada dalil dukun ieu mah ajengan. Nya pokona mah eta mah rek karana kahin, rek ajengan, anu naon teh orang pintar, paranormal, ari gawena kitu nya anggar we sarua. Siga babi, celeng, kijang trompet, bedul, cara perwakeneh gitu nah gitu. Ya, asal pegawainya sama nggak ada bedanya kan begitu. Al-kuhan. Dalam hadis kan disebutkan ketika seseorang itu dia mendatangi terhadap kahin, kemudian dia sekalipun tidak membenarkan, tapi dia meyakini datang ke kahin tidak membenarkan, maka la tuqbalu sholatu arba'ina yauman, dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia mau datang membenarkan, ya kafir, dalam arti dia sudah menolak ajaran Islam. Tapi bagaimana kalau datang ke
dukun dalam rangka ikhtibar. Ikhtibar itu artinya nguji. Bisa wae kan urang, wah ieu cenah padahal cik urang uji ku urang lah. Cetu teu, naon teh lamun cek urang mah? Cas pelang teu ramalanna teh. Kalau kata sebagian kaul, kalau sebatas itu mah itu boleh-boleh saja. Rasul pun pernah menguji seseorang dia sebagai kahin, ternyata salah oge gitunya. Jadi ai dukun manaon lamun teh mah lamun 100 ramalan nya paling lamun bener teh bari babaledogan beureunya. Bari jeung aya lamun teh mah aya paling ge hiji berarti teh jeung babaledogan teh ya. 100 naon teh 100 bohong, 100 digemul. Jadi bohong kabeh al-kahin. Maka kata Rasulullah pada orang itu, fala ta'tihim, maka janganlah engkau mendatangi mereka. Wa minna rijalun yatatayyaruna, dan juga di antara kami ada orang yang tatayyur. Tatayyur itu artinya orang yang orang yang meramal juga sama, tapi tatayyur itu artinya meramal kaitannya dengan nasib anu kaitannya jeung manuk. Ya, tatayyur itu. Kita juga kan sudah ada itu. Jadi meramal sial dengan suara burung. Nah, itu tatayyur, tiara juga ya, tatayyur. Kita juga kan suka ada ya, mulai suara Korea, suara naon bueuk cit kuncuing, Korea cit kuncuing aya nu maot. Atanapi oge suara bueuk, ibu suara bueuk teh aya anu nganjang teh. Suara bueuk mah aya nu bueukna ge da geus tembak jadi anu nganjang beureun nya. Gitu. Atau juga dengan hal-hal yang lain. Bok gede huluna gitu. Allahu alam. Itu tatayyur. Maka itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah. Ketika masa jahiliyah itu, ketika seseorang dia akan berangkat biasanya melakukan yang itu. Jadi lamun urang ngalepaskeun heula manuk, tah ke ka mana kaloyong manukna teh? Lamun kabelah kenca berarti sial ulah. Lamun hibarna kabelah katuhu berarti itu jalan galuskeun. Itu termasuk yang dilarang. Kata Rasulullah, dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddunahum. Itu adalah sesuatu yang mereka rasakan pada dada mereka, fala yasuddunahum, maka janganlah kamu melaksanakan sesuatu hal itu. Ulah dilakukan pakawean naon tadi teh ngaramal oge naon yang ada tangan karena kakahin teh termasuk perkara yang dilarang. Itu hadis lengkapnya. Jadi kalau hadis ini kaitannya dengan yang tadi yaitu bagaimana kepiawaian Rasulullah ketika dia memberikan nasihat. Dan yang terakhir ini adalah dari hadis Wa'an Abi Wa'il Saqiq bin Salamata. Hadis dari Abi Wa'il Saqiq bin Salamah qala kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, adalah Ibnu Mas'ud yudzakkiruna fi kulli khamisin marratan. Ibnu Mas'ud dia memberikan nasihat atau pelajaran fi kulli khamisin marratan, setiap hari Kamis. Ibnu Mas'ud memberikan pengajaran nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain itu setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, kemudian ada seseorang yang berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, lawadidtu annaka dzakkartana kulla yaumin. Wahai Aba Abdurrahman, ini panggilan untuk Ibnu Mas'ud, dipanggilnya Aba Abdurrahman. Aku sangat senang kalau seandainya engkau memberikan pengajar kepadaku kulla yaumin, setiap hari. Duh cukuring maresep lah lamun diberi nasihat ku anjeun, diberi pengajaran ku anjeun setiap hari. Faqala, maka kata Ibnu Mas'ud, amma innahu yamna'ani min dalika, tidak ada apapun yang menghalangiku. Sebenarnya macana ulah anu ngahalangan pikeun kuring bisa nepikeun nasihat setiap hari itu.
no problem berenang lamun teh mah kuring rek merek pengajaran mere nasihat ka anjeun. Anni akrahu an umallikum wa innani atakhawwalukum bil mau'izati kama kana Rasulullah yatakhawwaluna biha makhafatan as-samah 'alaiha. Tetapi aku ini ngerasa akroha, ya tidak suka, tepati resep tepurun, tepurun akroha, untuk memberikan nasihat kepadamu, karena nanti umalikum artinya akan bosan. Jadi nasihatnya halus, tapi lamun hayek-hayekan teuing mah, nah umalikum itu akan menimbulkan kebosanan. Wa anni atakhawwalukum bil mau'izah. Oleh karena itu aku menjarangkan di dalam memberikan nasihat. Nasihat halus tapi nya ari hayek-hayek deui gak bisik boseneun. Itu juga kan sama. Memberikan nasihat kepada istri, memberikan nasihat kepada anak kan bagus. Tapi ari hanggeul berusik mah nya melekkeun keneh teh. Oleh karena itu kemudian ya takhawaluna, dia menjarangkannya itu supaya ya ada semacam naon urang mah semangat deui siga ngaji kan gitu hayek-hayekan apa enggak oge nya gitu ya takhawaluna. Hal ini kama kana Rasulullah, sebagaimana Rasulullah ya takhawaluna, dia menjarangkan dengan memberikan nasihat. Jadi berarti Rasulullah tengah duk-duk begitu kan, tengah duk-duk ngarirung jeung para sahabatna, kemudian dia langsung memberikan nasihat ya selang-selang tergantung situasi dengan kondisinya. Makhofatan as-samah 'alaiha, karena takut as-samah 'alaiha, merasa jemu kemudian merasa bosan. Nah, inilah hadis-hadis yang kaitannya dengan judul yang tadi, babul wa'di wal iktisadi fihi, bab memberikan nasihat dan juga sederhana di dalam memberikan nasihat. Nasihat itu penting, tetapi ada situasi kapan kita memberikan nasihat. Bisa jadi terkait dengan dengan tempat, dengan situasi, dengan orangnya. Maka disinilah kita juga harus faqih, ya harus paham bagaimana ketika memberikan sebuah nasihat. Karena oge kan gitu. Ada nasihat ke pamajikan jeung ka budak pan beda eta teh biasana nasihatan. Biasana ke pamajikan lamun begitu salah di omongan urang langsung merongosnya. Langsung naik kitu tah. Langsung merongos. Nah, kan heula niatna mangan nasihatan tapi nya kene ngilis situasi jeung kondisi. Begitu salah dicarekan mah geus bisa-bisa muru kusunu gitu kan ribu sarerea budak panaman meureun beda deui gitu kan. Jadi polanya yang berbeda. Tapi niat nanti pada satu saat tinggali timing, nah kita akan berikan sebuah nasihat. Itulah bagaimana pola Rasul ketika dia memberikan nasihat, melihat muktadol hal sebenarnya, melihat situasi dan kondisi. Ya, ada memang ketika salah langsung diberikan nasihat, atau juga nanti pada saat-saat yang lain. Dalam rumah tangga kan biasanya begitu orang. Keheula euy lah lamun aya omongan ka teh, baru kusunu ka urang teh deui lah kesikat belah ditu gitu kan. Seperti itu. Itu barangkali sebagai pengantar kita pada kajian pagi hari ini yang kaitannya dengan masalah bab adab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami atau juga tidak tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, barangkali sebagaimana biasanya ada tambahan dari Ikhwan yang